Yang penting kalau menurut gua sih apapun itu selama lu suka mobil, lu suka otomotif, gua cuma titip pesan satu, safety-nya dijaga. Mau culture nggak culture, mau style lu gimana, mau ini ya terserah, ya kan? Iya, iya, Itu hak iya, masing-masing dari individu ataupun kelompok gitu. iya. Halo, sore Zik. Sore, Ted. Apa kabar lu? Baik, baik. Udah setahun nggak ketemu ya? Ini udah lama kita nggak ketemu. Kapan ya terakhir? Nggak tahu. Itu dia. Tahun lalu lah kita ketemu. Iya. Kacau lah dulu mah ya, tahun 2020 ya. Kacau banget. Nggak ada gregetnya. Kita doain 2021 akan ada something yang membuat seluruh scene modifikasi mobil di Indonesia tertawa bahagia. Haha. Event harus ada dong. Harus. Apalagi ya? Izinnya dipermudah mungkin kok, Ted. Oh ya semoga lah kan. Menkes udah baru, Iya. Kapolri udah baru, vaksin udah ada nih. Vaksin udah ada. Memandang hari esok positif kayaknya. Positif. Izin dipermudah lah untuk event. Iya, sementara itu kita dengerin, mereka dengerin podcast ini dulu aja ya. Iya, dengerin dulu kali. Terus sudah ada event gimana? Dengerin juga. Tetap ya. Mungkin podcastnya kita bawa ke event kali. Nah, ide bagus nih. Ide bagus. Ide itu kita lemparin ke history maker yang hari ini kita undang. Iya. Siapa sih? Ayo, Idola anak muda, anak muda, orang tua, orang tua, gadis. dan janda. Cut kali. Nggak apa-apa. Mungkin ada. Mungkin ada. Bebas aja ya. Iya. Oke, kenalin Zik. Siapa ini Zik? Om Hakim, Mas Hakim, HPT, Hakim Putra Tama. Atau panggilannya? Mas Hakim? Atau? Gak tahu. Enggak kan? Mereka kan yang generasi muda seperti Zikri ini loh yang lebih banyak melihat sisi lain daripada seorang Hakim Putra Tama Benar, benar. dan history maker yang lain. Kalau gua ini aja ganti kacamata nggak kelihatan. Tadi gua pakai kacamata plus, ternyata nggak kebaca. Jaraknya jauh. Ini progresif lah, ganti dulu. Nggak cocok sama outfit. Gak cocok sama outfit. Iya, emang nggak cocok. Nggak cocok. Baju metal, acara otomotif. Otomotif. Wah, sinting lah kita mah. Oke, Mas Hakim. Selamat sore. Hakim Putra Tama ya. Kondang nih namanya. Kondangan. Lu Udah lama nggak kondangan. tahu dia kapan? Cukup lama lah kok. Hitungan tahun. Hitungan tahun mungkin ya 5 tahun 6 tahun ke belakang mungkin. Padahal 1 dekade udah lewat. Satu dekade udah lewat. Umur lu berapa sekarang, Mas? Umur 33. Nggak mungkin. Hah? Umur sekarang Kepala 4 ada? tahun ini nanti di akhir tahun, di mendekati akhir tahun 45. Berarti kemarin yang ke Jogja ulang tahun 44 tuh? Iya tapi udah lewat. Ke Malang. Iya ke Malang udah lewat. Udah lewat. Udah lewat. Tapi tetap ada party ya waktu itu ya? Nggak ada. Nggak ada. Jangan gosip gitu lah. Gua nanya. Kagak ada Konfirmasi. PSBB. PSBB. Kan di dalam sendirian boleh dong berdua bertiga ya nggak? Boleh. Itu bukan party. Itu ngaji namanya. Iya, gue sempat ngaji tuh waktu di Malang. Bener, karena kan hujan dari tol Solo ke Iya, hujan. Ya itu. gue doa lah dalam mobil. Oh, takut takut tabrakan. Iya rombongan sebanyak itu ya Iya. waktu itu. Iya. Tapi seru. Itu Seru ya? Seru. Mas, orang kan pengen tahu nih. Kalau ngelihat dari Instagram kan, taunya mobil sama mukanya doang nih. Karena pendekan ya. Tapi Mas sebenarnya aslinya mana sih Mas? Palembang ya, Bandung apa Jakarta gimana? Jadi gua itu dilahirkan di Palembang. Tapi darahnya dua-duanya Sumatera Barat. Ya kalau mau ngaku orang mana, sekolah SD di Bandung, SMP SMA di Palembang, kuliah kembali ke Bandung.
Jadi bisa dibilang ya setengah hidup di Palembang, Jakarta, Bandung, Oke. atau Palembang, Bandung, Jakarta. Padangnya lupa. Ya Padang karena darahnya aja Padang gitu loh. Bahasa Padang aja gua nggak bisa. Tapi Paca, Paca, bahasa Palembang, Paca bahasa Palembang. Jasa Sunda, Biasa alhamdulillah. semuanya bisa. Semuanya ya? bisa. Gila jadi. Nek Surabayaan nggak yo? Oke, gua nggak ngerti. Nggak bisa ngomongnya, tapi dengernya gua tahu. Iya. Ini lu Sama. Sunda biasa. Jawa? Dengernya tahu sama kayak kota gitu. Iya. Tapi nggak bisa balasnya. Lebih banyak kita. Iya, menang banyak. Menang banyak. Menang, Menang umur. menang kita. umur. Menang umur. Mas, sekolah di mana mas? Sekolah apa yang mana nih? Sekolah yang mana? SD di mana? SD di SMP Banjarsari, Di mana itu? Bandung. SMP? SMP Palembang, Saverio 1, SMA 1 Negeri Palembang, S1 di Pajajaran, S2 di Birmingham di UK. Nggak bisa ngomong lah ya. Udah. Iya, tapi Pinter berarti dari ini. tapi orang pada main mobil di Indonesia waktu tahun-tahun segitu, gue berhenti dulu sekolah. Sedih tahu mas? Sama lah sama orang-orang yang kawin itu. Punya anak, nyusuin. Dia kan berhenti. Iya, berhenti mau nggak mau. Tapi di sana main dong. Di sana main, cuman ya Ngulik dikit. di sana kan modificationnya juga agak terbatas ya. Jadi ya ganti knalpot nggak bisa terlalu kenceng, mobil pendek-pendek banget ditangkap polisi gitu nggak bisa. Tapi jadi menarik sih ngelihatnya. Berarti Mas Hakim ini sedikit banyak paham lah ya karakter and style UK. Paham, paham. Di dekat-dekat situ itu Eropa ada kan. Iya, paham. Jepang juga sering jalan ke sana kan. Iya. Nggak banyak loh yang apa connecting semua kutub itu loh. Jadi sebenarnya sebelum anak-anak kita ini waktu tahun era 90-an, Kita nih gue sama lu kan. iya, iya. Kita nih, Iya, mata gue masih ke sono Iya, nih. iya, iya. Kita nih. Kita nih masih tahun 90-an. Kita masih OEM, Jakarta anak dan anak selatan lah. Hmm. OEM, CP Rata, kalau mau rally, gaya rally. Di Eropa udah gaya mampus kayak Made in Jogja dari zaman dulu. Jadi kalau lihat dulu mobil apa MK1, MK2, MK3 yang bannya begini udah nggak heran. Iya. Dulu bahkan gue bilang ini apa sih ban donat kayak begini miring-miring gitu. Tapi dari dulu sampai sekarang nggak berubah kan. Nggak berubah Gayanya. mereka, nggak berubah. Begitu aja. Begitu ya, Inggris, Jerman ya begitu tuh, mirip-mirip. Kita lebih variatif, lebih improvisasinya banyak. Makanya Indonesia tuh indah. Nah, Indah dengan keleluasaan regulasi, dengan orang mau bilang Indonesia terbatas lah, mau apa-apa mahal, semua mahal, tapi buktinya ternyata industri otomotif dan modifikasinya hidup banget gitu. Dari yang orang bilang oh culture banget, ada yang bilang oh racer banget, nggak peduli. Yang penting kalau menurut gue sih apapun itu selama lu suka mobil, lu suka otomotif, gue cuma titip pesan satu, safety-nya dijaga. Mau culture nggak culture, mau style lu gimana, mau ini terserah, ya kan? iya, iya, Itu hak iya, masing-masing dari individu ataupun kelompok gitu. iya, iya. Masa sih nggak ada celah-celah dikit mas? Ya hasut mah pastilah. Nggak mungkin nggak ada hasut, namanya juga manusia, ya nggak? Ya pasti ada hasutnya. Emang seorang Kiki Anugraha bikin body kit nggak banyaknya hasut? Saya tahu banyak sih, Nah, tapi nggak mau ngomong. tapi buktinya di Elite terakhir dia jadi apa? The best body kit. Sampean kan yang lebih ngerti. Exactly. Jadi maksud gua gini loh. Ini sudut pandang pribadi ya, tidak membawa apapun yang di belakang gue. Ini sudut pandang seorang hakim pertama yang memang cinta sama yang namanya bau bensin. Ya. Jadi menurut gue sih, ya boleh sah-sah aja lu mau julid gitu. Tapi secara faktual, orang berkarya itu wajar diapresiasi. Betul, Orang berkarya itu wajar diberikan tepuk tangan. betul. Orang berkarya itu wajar diberikan kritik di depan orangnya. Iya ini yang perlu gua notes. Betul, setuju, sepakat.
Dan gue bicara waktu itu, sorry Mas Kiki ini kalau ya, karena ini bukan memberikan contoh apa-apa, ini contoh yang baik sebetulnya. Bahwa kapan dunia modifikasi Indonesia kalau mau maju, kalau nyinyirnya lebih banyak daripada karyanya gitu. Yang pasti waktu ada satu yang menurut gua ganggu di mata, gua bilang sama Kiki, Kak, kalau bisa yang ini nih, diituin. Jadi yang lebih tua masih manggil Kak ini. Ya, Ini dia, asiknya. kan dia juga seumuran. Maaf ya. Tapi kok dia lebih muda dari gue ya? Berarti Berarti gue yang paling tua nih? gua apa lu ya? Oke Mas, abis dari Inggris Langsung kerja Mas. langsung kerja, banker. Cita-citanya pengen kerjaan di Astra. Cuman apa daya yang ternyata yang melihat Hakim itu ada bakat cuman di bank. Waktu itu gue pertama kali diterima di ANZ ya. ANZ gue bangun karir dari ground zero. Pertama kali tugas itu jadi bosnya sales kartu kredit lah. Lu pernah ya? Sales ya. Enggak, kolektor ya? Kolektor. Iya dong. Jadi ya itu karir pertamanya ya akhirnya sampai 20 tahun terakhir ini masih dipercaya kerja di bank. Ini sudah bank yang ke-7 berarti, dan mudah-mudahan nggak usah pindah-pindah lagi deh. Bagus lah kalau begitu. Oke Mas, sekarang masuk ke mobil nih ya. Tadi kita udah tahu semua ya, siapa HPT. Mungkin informasi tentang background atau latar belakang daripada Mas Hakim ini kan nggak banyak yang tahu. Kalau kita Google juga munculnya yang di status pekerjaan itu kan. Iya betul. Tapi yang hobinya lebih ke mobil, lebih banyak di mobil dan karya-karyanya gitu. Karena kebetulan memang jabatan terakhir sebelum yang sekarang itu memang mewajibkan kita harus untuk banyak berbicara di media, itu Ketemu doang jurnalis. sih. Ya itu doang sih sebetulnya. Males nggak sih? Enggak sih, sebenarnya enggak males. Dalam artian karena tugas, kalau bagi gua nih Mas, begitu dikasih tugas apa aja gua kerjain. Kerja aja pokoknya. Mau nanti efek sampingnya seperti apa, ya itu kan resiko dari pekerjaannya. Gitu loh. Termasuk yang naik-naik ke meja. Oh ya kalau itu sih susah ya. Ya susah. Tapi gue lihat itu asik sih sebenarnya. Susah. Gitu. Itu nggak perlu dijelaskan lah. Itu sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman ya Oke. itu tadi ya udahlah. Nggak usah dibahas lah. Oke Mas, yang kenalin mobil siapa? Bokap. Bisa diceritain nggak? Awal perkenalannya itu seperti apa? Kapan? Mobilnya apa? Istimewanya bagaimana? Sebenarnya nggak ada something yang spesial sih. Waktu itu gue dipangku sama bokap di mobil Fiat Inspektur VJ, inget. Sama, gue juga punya tuh. 70-an. Dan waktu itu gue patahin lah ininya, tuas sennya. Dan bokap gue marah sama gue. Waktu itu gue masih kecil. Dari situ gue inget bahwa bokap gue tuh sayang banget sama mobil. Dan Orangnya krem tadi. enggak, warnanya hijau, hijau muda. Ya, Hijau hijau muda. Vespa. Iya, hijau Vespa itu. Terus beliau punya 1303 original gitu ya. Ini di Bandung atau di Di Palembang. Palembang? Palembang. Gila ya Palembangnya. Saat itu udah luar biasa ya. Dia pakai 1303 terus pakai Palembang juga soalnya. Wong kita gila. Jadi ada Golf MK1 waktu itu. Nah, yang bikin gua tertarik tuh sebenarnya waktu mulai ada Golf. Waktu ada Golf itu bikin gua mulai tertarik. Tapi orang tua dulu itu tidak pernah memberikan izin untuk gua mengendarai kendaraan bermotor apapun itu ya, mobil maupun motor sampai umurnya. Jadi waktu itu gue cuma mengagumi aja gitu, mengagumi sampai akhirnya satu hari gue diberikan kepercayaan untuk menggunakan Corolla DX tahun 84. Oke. Itu di trondolin, gue lupa waktu itu dicat di tempat yang paling bagus di Palembang zaman dulu. Ditrondolin, gue cuman pakai velg NK,
bannya gue lupa, tapi mobilnya style tinggi ala-ala rally, dikasih kepet juga nggak jelas-jelas amat. Yang jelas waktu itu gue SMA udah ngerasa keren banget. Gue pakai DX, sementara temen gue udah pakai Twin Cam GTI. Nah dari situ mulai tuh mobil gue oprek. Waktu zaman dulu siapa mas yang di Pasar Baru tuh yang semua spare part TRD masih dipajang tuh, aduh lupa. Pasar Baru. Iya Pasar Baru apa kota lah pokoknya. Apa yang di belakang Klasik? Lupa gue. Waktu itu kita nggak kenal Klasik. Iya juga. Tapi saya kenal Klasik Car sekarang. Klasik. Udah lupa lah. Nah intinya itulah, dimana waktu itu semua masih affordable. Menurut gua waktu itu ya. Jadi uang jajan gua tabung buat beli cam, beli apa. Dan waktu itu di Palembang. SMA itu. Iya. Oke. Waktu itu di Palembang tuh kayaknya masih ya kita semua masih culun-culun aja gitu. Cuman gua masih mencoba untuk berimprovisasi. Waktu itu pakai cam. Kan mesin masih 4K, 5K ya DX dulu Pak. Gua antara itulah. Ganti cam, terus belum ada duit beli 4 barrel atau beli 2 barrel, pakai karburator apa gitu loh waktu itu. Lupa pokoknya. Ya jalan mobil tapi ya yang penting berjet aja dulu. Masalah kencang mah urusan belakang. Urusan belakangan. Terus kemudian dari situ DX dipakai sampai lulus SMA. And then masuk kuliah, tahu bokap gue nih kan gue doyan ngebut tuh, dikasihnya mobil yang aneh-aneh. Masa gue dulu dikasihnya Suzuki S-Team, padahal gue pengennya Eleni. Oke. Itu juga gue oprak-aprek. Waktu pertama kali mobil itu dateng, gue bawa ke Om Wempi, inget gak? Personal. Yeah. Om Wempi sampai pusing ngadepin gue mas. Ini anak maunya apa sih dia bilang gitu. Yang ada itu? Piston ganti, cam ganti, klep ganti. Mobilnya kan kenceng-kenceng juga. Gue inget tuh. Mestinya sekarang tuh begitu. Jadi kita bisa julit-julitin dikit ya. Kalau sekarang begitu ya kan. Sementara teman-teman gue udah pakai Lancer GTI. Gue pengen, gue bilang kata bokap gue, enggak, ntar lu mati. Gue pikir derita gue tuh mobil itu aneh banget tuh. Iya. Itu. Sama Nirti atau Eleni masih oke lah. 2 pintu ya. Iyalah. Sampai akhirnya itu mobil gue ganti mesinnya sama mesin kultus. Masuk tablet otomotif ya? Enggak. Kan enggak pernah masuk. Ini kesalahan gue tuh di situ. Enggak. Emang gue terlalu sibuk sama bengkel waktu itu, nggak kepikiran untuk apa-apa gitu. Sama bengkel dan Supratman dulu. Oke. Berarti langsung diceburin tuh ya. Tadi kapan ya yang DX mas? SMA dari mulai kelas 1. Jadi bisa nyetir tuh SMA? Enggak, nyetir udah nabrakin mobil sepupu gua, Corolla Veteran dari SMP. Mobil lagi diem, ada Holden Premier lagi deket rumah gua, gue sikat. Makanya nggak pernah punya Holden. Karena dia pernah nabrak. Holdennya cuma lecet segini. Elunya Holden habis depan sampai belakang. Mana mobilnya dempulan semua lagi. Gua kalau inget itu sih ya Allah, gua bilang bandel banget ya. Dimarahin bokap dong. Habis itu sih habis banget. Iya. Ya kita kan punya masa kecil yang memang kelam lah. Nabrak yang listrik, yang nabrak motor itu kan kita laluin. Jadi gua rumah di Palembang itu kan, gua tuh di depan SMA 3 tuh. Masuk ke kiri, gua lagi habis dari mana tuh. Gua nggak lihat belok kiri, tiba-tiba motor keluar mental depan gua. Itu urusan polisi tuh, dan gua masih SMP. Dan kagetnya waktu itu bokap gua udah punya SIM. Nggak usah ditiru, nggak boleh ditiru. Yang nabraknya, yang SIM-nya nggak boleh ditiru. Itu urusan polisi. Tapi kalau dulu boleh, sekarang nggak. Sulit mungkin. Yuk, sambil diminum. Zik, lu mau nanya apa Zik? Silakan Zik. Gua 70-an, 80-an, 90-an gua diem aja gitu Kotet. Karena kan gua tidak ada saat itu di 70-an, 80-an, 90-an. Lu lahir kapan sih?
95. Nah, matilah. Dia nggak tahu DX. Tahu deh, tahu. Estilo juga nggak tahu. Tahu. Estilo pas lu nangis masih ada Masih lah. ada. Gitu. Baru pertama kali STilo 92 STilo ya. Estilo 92. 92 ya. Lu ntar cari apa namanya narasumber yang muda lah. Yang muda ya. Biar gua nggak banyak nanya jadinya. Iya, jadi gue yang banyak nanya. Gua diem aja nih jadinya. Ya kan? Pilot itu mana sih pilot itu? Pilot itu. Pilot siapa Mungkin namanya? Jadi mungkin kita. Next kita tanya-tanya Kita ya. tanya dia. Awas loh, Jod. Jangan diem. Di Jangan. Malang aja gencar dia Gencar. kemana-mana ya. Iya. Off the record tapi. Mas, jadi mobil waktu SMP itu apa fungsinya? Sebagai alat Sekolah. apa? Buat pergi sekolah. Ada supir? Enggak, nyetir sendiri. Dan Nyetir sendiri. gua masih motor itu. Nyetir sendiri. Tapi ada masanya di mana gua sekolah jalan kaki, Mas. Karena emang sekolah gua deket. Nah, jadwal sekolah setelah sekolah pulang bengkel. Jadwal sekolah pulang dulu gua punya temen. Jadi gini, nah ini juga punya. Gua tuh dulu pernah, maaf ya mama. Mas, lu inget gak dulu Kijang? Tapi yang semi double cabin dulu yang masih kotak. Ya, Tapi Ya. bukan doyok ya, Ya. yang udah mulai tipis otak. ya. Itu gue join tuh sama temen gue bikin. Itu pertama kali gue ngebangun mobil ceper mampus, chassis dicoak pakai sound system Pol. Oke. Itu SMA tuh. Jadi jok belakang taruh sound system Sound system. apa di pick up belakangnya? Sound system enggak di belakang celah, Iya. yang celah belakang Iya. itu yang cuma segini itu isinya subwoofer sama ampli. Loh, zaman dulu Baronet baru nongol. Itu musiknya apa ya zaman dulu? Jangan mancing. Jangan mancing. Musiknya apa itu mas? Tuh live crew. Gua nggak nyebut judul, tuh live crew. Gue tetap nggak tahu lah. Bukannya tahu banget kata. Enggak. Kalau Gua berusaha untuk enggak. Kalau Gua Mas berusaha. Teddy angkatannya Stevie B. Oh, lebih old school. Lebih old school. Lebih old school. Lebih old school. Kalau enggak ya Twisted Sister lah. Enggak apa? Gua curious gini. Lu pulang sekolah kemana? Pulang sekolah itu mampirin bengkel temen gua itu yang Oh gua, iya, yang tadi. ya itu mampirin itu gue inget banget pertama kali gue pakai velg. Waktu itu 17 tuh udah gede loh tahun segitu ya. Nah, Eh 90 awal, 80 awal, 80 akhir. 90 awal. 80 akhir lu kadang-kadang ya. 89 tuh gue SMP. Gua kan kayak petugas yang nanya-nanya itu. 89 tuh gue SMP. Diulang-ulang terus. Ya kan? 89 SMP, SMA 90. Generasi 90s ini. 90. Kenapa gue SMA 80 ya? Udah salah gue. Kalau nggak salah kita seumur deh. Malam minggu kemana jadinya? Di mana? Ya dengan mobil itu. Nongkrong, Mas. Jadi dulu di antara teman-teman gue yang doyan nongkrong tuh mobil gue yang paling jelek pokoknya. Tapi cewekan jalan terus. Ini bahasa Palembang. Cewekan. Dulu udah boleh cewekan. Kenapa? Dulu cewekan cuma teleponan doang. Dipingit. Nggak boleh pacaran. Emang belum waktunya untuk pacaran waktu itu. Beneran. Cukup lah. Tutup. Kurang keren ya? Tutup. Masa nggak pacaran? Aneh. Aja apa ya? Udah selesai kayaknya. Aneh. Enak nih interview terpendek kayak gini. Nggak pacaran. Gila SMA nggak pacaran. Enggak, maksudnya gini. Bukan pacaran tapi nggak pernah ketemu. Karena zaman dulu tuh susah, Mas. Oke. Untuk ketemu itu. Ya. Jadi gue malam minggu itu jadi gini, nyokap gue berprinsip kayak gini. Mendingan kau undang teman-teman kau lah ke rumah. Oh. Tapi tetap keluyuran juga. Jadi kerjaannya nongkrong di jalan di veteran. Balapan mobil. Ya kebayang deh. Jadinya kayak gini ya. Balapan mobil itu konsisten itu. Jadi dulu pilihannya adalah dress up atau memang sudah performance? Performance dari dulu. Dari dulu. Velg pun dipilih sesuai dengan performance tadi. Velg ya dipilih sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, Bahkan kalau mau kita maju ke depan sedikit ke zaman kuliah, gua terakhir setelah mobil STM itu gua dikasih mobil yang keren apa? Suzuki Baleno. itu kan keren banget. Itu keren banget.
Bodinya sungguh aduhai itu. Keren banget itu. Gue nggak ketawa loh. Iya. Gua salah dong. Gue bilang dosa gue nih apa? IPK gue bagus, dikasihnya Enggak, Baleno. itu bokap lu sebenarnya latar belakangnya apa sih Mas? Jadi kenapa dia ambil, Bokap gua tuh ambil keputusan mobil tuh salah mulu gitu? Enggak, dia prinsipnya gini, gue gak mau kasih lu mobil yang kenceng-kenceng. Sehingga balas dendamnya sekarang nih. Bukan sih gak balas dendamnya sekarang, karena dia tahu mobil yang gak kenceng dikencengin. Gimana kalau yang Itu kencang? tau gak, waktu Baleno itu gue datengin Om Agus Budak masih ada gak ya? Waduh, Suzuki Sport. enggak Gue ini. datengin ke Pulau Gadung, Om, ada mesin gak buat apa? Buat Baleno, gue bilang gitu. Hah? Mobil apa? Baleno? Lu aneh-aneh aja beli Baleno. Lah gue dibilangin kayak gitu. Wajar sih dia ngomong gitu. Tapi waktu itu Baleno dipakai rally. Ya. Jadi adalah satu head sama blok Calmini. Gue ambil. Alhasil Baleno itu merajai jalanan. Tapi gua tahu Kalmin ini bukan yang punya lu nih. Pernah kita liput dulu. Jangan-jangan tuh blok dari Nggak tahu juga, mobil habis itu hilang terus gue ya udah gue jual seadanya mobil segitu aja. ya. Gue kalau ketemu sama history maker yang memang udah matang gini, kadang-kadang gue nggak fokus. Otak gue kemana-mana mikirin apa memori. Nyangkutnya susah soalnya. Itu susah kalau. Nyangkutnya susah, plak gitu susah. Nggak tahu kenapa. Apa karena Coca-Cola ini atau bukan? Gua Mungkin. juga nggak Oh, tahu. tadi belum minum tapi gue lihat. Karena gue hindarin kan memang. Emang dihindari. Hidup gue sekarang sehat. Entah kenapa. Entah kenapa. Minum ya. Oke. Iya, sambil cerita nih. Jadi lu tahu kan Mas, itu Baleno dulu kan dia udah distributor les kan. Ya. Tapi karena waktu itu, nah ini yang juga mau waktu itu mungkin parts yang tersedia banyak untuk racing itu adalah untuk Toyota, Honda, Nah, ya, dan Mitsubishi. Waktu itu Suzuki kan enggak. Padahal Baleno itu punya karakter mesin yang long stroke. Long stroke itu mobil itu berarti dia punya potensi untuk naik di putaran tinggi. Di putaran tingginya lebih bagus. Waktu dapat mesin Calmini, kita bongkar, kita cek, kita cuma beli packing sama ring. Klepnya bagus full tuh, per klep semua, cam semuanya. Itu mesinnya mesti di Australia. Mesti di Australia. Dan kita nunggunya lama waktu itu mesennya. Hanya untuk packing dan ring. tadi lewat Agus Budak. Enggak, pesan sendiri akhirnya. Oke. Pesan sendiri waktu itu ada temen yang punya katalog terus kita telepon. Bayangin, modal waktu itu untuk pesan sebuah barang tuh harus international call. At that time email belum terlalu favorit. Nah jadi ya gue akhirnya intinya dapat lah dan akhirnya sukses ya kita bangun itu mesin, tapi nggak pakai injektor lagi, nggak pakai injeksi. Kita pakainya karburator, pakai 4 barrel yang Weber yang 45. Alhasil dulu GTI zaman dulu tuh Mazda Lantis keluar Familia mah kita tebas-tebas aja. Di mana? Bandung lah. Kenapa nggak ke Jakarta? Isin? Males lewat, nggak ada tol. Capek Masih lewat puncak. Kalau kata orang Sunda mah ngalah lebar. Lebar. Oke Mas, dari situ berarti yang dari cerita ini memang udah dari awal main modif ya, bukan anak kemarin sore lah. Ya Kita nggak? punya teman kan di Bandung yang namanya Zibek. Wah itu mah kedengkot. Dia ngeliat gua balik ke Bandung ini kaget. Tahu kan si Bek? Papa Jetsi. awet muda itu. Jadi dulu saking gua pengennya speedometer putih itu orang pertama kali yang bikin speedometer Baleno gua putih dia doang tuh. Walaupun akhirnya speedometernya ngaco. Tapi yang penting keren kan. Yang penting putih. Yang penting putih. Kan pas di foto dia berhenti ininya apa? Iya. Jarumnya. Jarumnya. Udah masuk majalah nggak apa-apa. Walaupun berhentinya entah di mana kan. Entah di mana. Yang penting Pas masuk YouTube ketar-ketir. geter-geter ngaco semua. Oke. Berarti gua nggak perlu lagi tanya dong ya kapan kenal modifikasi dong. Kan dia udah cerita banyak ya. Nggak perlu tanya lagi mobil apa aja yang dimodifikasi. Tapi kira-kira memang
Mas Hakim berangkat dari mobil yang underrated, Underdog ya. underdog, yang dioprek juga, sehingga belajarnya jadi banyak nih. Belajarnya jadi banyak, network jadi banyak juga, Ya alhamdulillah teman jadi banyak juga. gitu. Eh, eh, Cuman apa namanya, eh, jelas juga bahwa sejak awal berarti udah dari itu 30 tahun lalu apa 20 tahun lalu ya. Lebih dari 30 tahun lalu mas. Mas Hakim berarti udah memang nancepin di performance, Iya, performance. ya performance goal lah ya di situ. Jadi dari dulu tuh prinsip gua adalah performance and safety. Karena berapa kali gua hampir kecelakaan, maaf, amit-amit. Hampir kecelakaan itu yang nyelamatin gua itu adalah safety equipment yang kita taruh, contohnya rem. Sampai sedalam itu dulu mobil modifikasinya. Bukan cuman velg toh yang penting kencang apa segala macam. Velg bahkan gua asal-asalan mas dulu. Mas. Jadi mesin ke safety Mesin, system, rem, suspension. sama bar. Dulu kita belum kenal, belum waktu itu mungkin ya namanya kuliahan ya duit pas-pasan ya. Strut bar kita bikin. Ya, gue juga bikin dulu. That's it. Under brace kita bikin. Dari yang ada ditempel-tempel atau bener total bikin custom. Total bikin custom dari pipa. Gitu. Jadi ya kalau ingat dulu ceritanya, bayangin tiap malam orang pacaran gue di bengkel. Asli di bengkel tiap malam. Kasihan banget ya. Bener mas. Kasihan banget. Nggak cewean nih, nggak cewean. Malam minggu, Sokmed udah nggak ada. Kasihan. malam minggu orang jalan. Gue di RRI di Supratman. Segitu padahal di Bandung. Di mana banyak kembang-kembang itu kan. Di Palembang gagal. Nggak ada cewekan. Di Bandung juga. Abah pisan di Bandung. Atau memang dia pandai. Untuk Pandai mengatur waktu. apa namanya? Dari dulu udah ada kiblat belum? Untuk apa nih mas? Modifikasi. Karena gue berangkatnya dari performance, sebenarnya kiblat gue tuh Jepang. Awalnya memang Jepang ya? Jepang. Jadi setelah zaman dulu, waktu sekolah di UK, gue pakai Subaru. Jadi selama di Inggris, Subaru, berapa tahun tadi di Inggris? 3 3 tahun lah ya. Itu Subaru tok. sama Jaguar XJ6. Ya aneh lagi. Tapi standar itu full stock. Untuk cewekan. Bukan untuk cewekan. Jadi dulu itu Cewekan itu pacaran loh, bukan konotasi negatif. gue di sana nggak ada cewek sama sekali. Lebih Nggak usah dijelasin ya. kasihan lagi nih. Jadi Seorang hati. Palembang no. Bandung no. Inggris no. ya udah punya dulu ceritanya di Indonesia, udah punya. Jadi Iya. ya. Nah waktu itu kan Disekat jadinya. cari duit itu nyari akal. Jadi kalau ada orang tua murid yang datang butuh chauffeur, kita ada sama mobil-mobilnya. Oh, sudah jalan dari zaman dulu berarti. Ah, Ya. cuan, percuanan yang hakiki itu. Ya. Itulah gunanya mobil itu. Oke. Nggak Nggak mungkin. tanya lagi lah. Itu Gua tuh dulu sering nyupirin orang tua, cuman untuk dapetin, ya lumayan, bukan cuman ya, dapetin uang 100-200 pound per hari. Gede itu. Ya nyetirnya tapi dari ujung sampai ujung ya Inggris tuh. Tapi kan seneng. Anak muda mah cuek aja seneng, ya. apalagi gua seneng nyetir kan. Nah, bensin dibayarin. Ya, bensin dibayarin. Kadang-kadang mereka udah ngeren mobil tapi mereka nggak tahu jalan. Mereka nggak tahu jalan, so ya gitu. Kembali ke Indonesia, pakai mobil apa? Cherokee 96. Bingung gua sama orang ini. Hampir semua brand kan. Waktu itu Nah, kena apa yang membuat lu harus nyoba semua itu? Apa tadi ya? Waktu tahun- merek-merek. Suzuki Altima, Baleno, Baleno, Jaguar, DX. TX, Subaru. Cherokee. Apa yang lu cari? Apa sih yang lu kejar itu? Nggak ada. Jadi waktu itu orang lagi doyan semua kan.
Ingat gak zaman dulu ada Nuris segala macam? Ada. Ya kan? Gue tadi lewat, Ya kan? masih ada Gue lihat dulu masih ada Cherokee-nya kotak keren-keren sabunnya segala tuh di macam. bawah Iya. Cherokee flyover. keren-keren segala macam gitu. Gue lihat. Nurik apa Nuris nih? Nuris inget zaman dulu. Nuris tahu. Hmm. Beda sama Nurik ya. Ya, beda sama Nuris- Mbah satu itu, Mbah Iya, Nurik. iya. Salah gua berarti. Salah nyangkut. Kalau Nurik yang Mazda kotak sabun. Hmm. Nih, pulang. Nuris ini kan yang pencetus alto itu kan. Iya, yang bikin, ya, akhirnya dia bikin apa spoiler belakang segala macam. Waktu itu, gue saking ngebetnya, gue pengen Cherokee itu. Gue dapetnya yang full chrome depannya, dan gue diketawain sama anak-anak selatan. Hmm, Dan sekarang Cherokee yang chrome itu ternyata mahal. dicari. Jadi yang ngomongin gue dulu ngetawain gue, lu aja yang bego. Masih hidup yang bego itu. Masih, masih. Ya udahlah. Jangan-jangan udah paham lah dia. Jadi ya intinya ya sempat lari sebentar, dan bahkan 2 kali pakai yang tahun dua-duanya 96 cuma beda warna, yang satu biru yang satu merah. Apa yang didapat naik itu? Ya, gue suka sebenarnya punya Cherokee, sampai sekarang pun masih punya keinginan punya Cherokee. 1 Cuman liter 4 kilo apa 6 kilo itu? ya sekarang mobil gue 1, 2 atau 3 yang diturboin. Cuman untuk belinya lagi tuh sekarang masih, menurut gue sih udah overpriced lah. Dan satu penyakit, jadi gini, Matic manual dulu. Matic. Dua-duanya Matic. Dulu nggak pernah dapet yang 4000 Sport, yang manual nggak pernah dapet. Dulu suka karena Jakarta banjir dulu kan. Jakarta sering banjir segala macam. Terus karena dulu juga gue pengen main mobil tapi bingung mau bawa anak jalan mobil ceper susah. Akhirnya gue beli itulah. Pasangin borla selesai. Ganti BFG selesai. Ganti velg TJ selesai. Ganti velg kaleng selesai. Tapi ya gitu-gitu aja kan. Dulu sampai hunting apa? Shock apa namanya? All Emu. Bukan All Emu, yang OEM itu yang warna biru, harus warna biru biar nyaman. Mopar biru. Yes, Mopar biru. Mopar biru. Iya. Ya kalau Emu kan beda lagi gitu, Mopar biru. Tapi gardannya nggak di cat biru juga kan? Enggak dong. Kita gardannya masih kita cat putih waktu itu. Terus mau di belakang, pintu belakangnya mau bikinin sablon gitu yang cinta ibu sepanjang masa gitu. Termasuk kalipernya. Oke, berarti dari dulu nggak norak. Atau belum norak? Norak itu kan Norak relatif loh. Anak muda, gua nanya anak muda. Hati-hati ngomong norak itu relatif loh. Mungkin bagi gua itu nggak norak, mungkin bagi orang lain norak. Contoh chrome itu, Oke. Ya, gitu loh. benar. Saya tarik ucapan itu. Justru makanya saya tanya ke anak muda. Bener nggak? Bener, relatif katanya sebenarnya. Nora itu relatif. Ya udah, gua angkat tangan. Nggak tahu gitu. Dua kali itu. Dua kali itu. Dua kali. Tapi memang ada pepatah sih, duit nggak akan pernah bisa beli selera lu. Wah. Tapi ada juga lah. Buat kawinan kemulia, tetap aja ada yang norak. Iya, maksudnya duit tidak bisa beli selera lu, nggak bisa. Selera selera, maksudnya jadi ya memang itu subjektif sekali ya menurut gue ya. Jadi memang bukan. Kita bahas itu nanti di Nanti di part terakhir. Ya kan, itu yang lebih kencang. Iya kan. Nah, nggak pernah nyobain Jerman? Mercedes Apa? 123, 124, 140 Kapan itu? sama 220. Kapan itu? Setelah Setelah Cherokee. sekitaran 2000. Enggak. Ya, setelah Cherokee berarti sekitaran 2001 sampai dengan 2005. Bisa dibikin fase nggak, Mas? SMA, SMP itu SMA sampai kuliah tuh given lah ya, maksudnya Given, kita nggak ada option ya. Hmm. Tapi yang kita bisa main waktu mobilnya nggak bisa pilih, tapi waktu itu yang kita bisa oprek itu karena gua suka performance ya mesinnya aja. Nah mulai udah bisa maksudnya udah hidup sendiri, mulai berkeluarga dulu segala macem, ya mulai punya pilihan kan. Nah disitulah mulai explore. Waktu itu bos semuanya dicoba. nggak semuanya, tapi kita ngelihat patron nih. Waktu itu teman-teman lagi pada main Mercy semua, ya udah
Sebenarnya dari kuliah pun sudah, tapi belum nancep tuh. Agil udah pakai 123, Agil yang di Bandung udah pakai 123, pakai Brabus Mono 3, monoblok yang monoblok 19. Bumper udah full Amerika. Gue belum tertarik waktu itu. Masih cintanya sama mobil Jepang dan performance. Nah begitu udah mulai bekerja, masuk ketemu bos yang suka Mercy. Mobilnya dia gue beli. Nah itu masih masuk fase 2. Itu fase 1, 2, 3. Yang sekarang 4. Yang sekarang belum selesai ceritanya mas. Banyak banget ini. Belum selesai ceritanya mas. Udah terus itu main Mercy nih terus nih main Mercy 123 nggak lama, 124 lama pakai body kit add-onnya kalau nggak salah nggak bumper standar velg Brabus monoblok 3 17 tapi offsetnya punya Tiger jadi agak nongol dikit waktu itu pertama kali main 124. Terus kemudian ganti sempat punya Masterpiece Sportline. Masterpiece Sportline sama pakai mono 3 tapi 3 piece. Ya biasa aja, nggak lama habis itu 140 280 short. Yang 2+2. Cakep tuh. Warnanya anthracite grey yang 124 anthracite grey, 124 yang Masterpiece biru, yang 280 short itu anthracite grey dalamnya krem 2+2 short. Masih ada mobilnya. Udah nggak ada. Yang di Bandung yang biru Itu 220. 220 ya. 220. Itu standar habis. Gitu. Nah setelah itu baru masuk ke BMW. Nah, menarik nih. Gua itu nyebur di BMW langsung di seri 7 di E38. 730 pertama kali. Dari situ lupa tuh sama mobil-mobil yang lain sama Jepang segala macam lupa. Mulailah 730. Startnya tahun kapan? Itu with range 2003 2004 bareng nih. Jadi ada masa peralihan bareng. Jadi ada mobil Mercy 3 biji di rumah plus satu BMW seri 7. Oke. Satu BMW seri 7. Nah, dari situ tuh BMW seri 7 E34 530 individual, 735. Mercy-nya masih ada? Mercy masih ada tuh. Nambah jadinya ya? Nih, pokoknya parkir rumah gue dulu kuldesak tuh mobil aja isinya. Gitu. Bukan ria ya, tapi memang nggak ada garasi. Dulu garasi cuman buat muat satu mobil. Ya selebihnya depan. Untungnya rumah di kuldesak, rumah paling ujung di pojokan. Ya itu aja mulai dandanin 730 masih standar, terus 735 udah mulai berani pakai coilover sama bukan pakai coil, nyari coilover yang buat seri 7. Masukin sendiri, nyari velg, pokoknya maunya dua-dua. Akhirnya nekat pakai Harji klasik, lebar 10,5 rata, speknya X5. Masuk. Tapi Masuk, nggak ada gesrot, nggak ada apa. tapi Ya harus pakai coilover. Kalau pakai velg, kalau pakai shock bar standar kena mangkok kena. nah di situ mulai terjadi ini. Pertamax itu peralihan antara performance ke mulai nengok ke dress up. Oke. Nah istilah dress up juga nih netizen juga baru nggak kenal nih mas. Dress up kan istilah yang kita pakai tahun 2000-an kan. Iya. Untuk yang kita sebut sebagai casual elegan Iya, itu kan. casual elegan, betul. Tapi ini kita perkenalkan lagi nih nama lama yang masih ada. Kalau lu baca dalam review-review di luar negeri, dia masih pakai kata dress up. Karena memang itu yang pantas merepresent kita itu ngedandanin mobil. Yes, betul. Kenapa ada bahasa dandanin ya karena itu dress up itu artinya dandan kan. Iya. Look good, you have to look good. Gitu. Kalau di motor lama disebutnya good looking. Vespa, skuter segala macam good looking. Ya kalau di mobil dress up, mirip-mirip lah itu sebenarnya maunya. Ada aksesori, ada sesuatu hal yang memang kelihatan lebih secara visual berbeda.
sedikit melupakan apa namanya fungsi dan segala macam ya. Iya. Ada yang bisa ditolerir lah sedikit gitu. Tapi itulah Indonesia begitu. Tahun 90-an sampai 2000 tuh menariknya di sana. Nah, Mas, dari yang tadi terakhir diceritakan antara bertumpuknya Mercy dengan BMW itu di fase yang ketiga, 4. fase keempat. Yang sekarang berarti 5. Sekarang udah 5, 6, 7, 8, 9 kali ya. Anjir, panjang banget tuh. Bukannya panjang mas, sebenarnya lebih ke perasaan penasaran untuk selalu mencoba ini mobil seperti apa sih gitu. Oke. BMW hampir semua gue cobain. Hanya Mercy yang nggak sempet ke ekspor lama ya. Jadi mulai dari BMW itu mulai kenal E34, V8, diacak-acak, wah itu udah mulai deh, udah mulai. Dari situ mulai jatuh cinta sama klasiknya. Tapi gue bukan purist, jadi gue nggak mau. Jadi bagi gue, nah dari dulu ini prinsip gue, mobil itu harus bisa tidak mogok dipakai. Sepakat. Oke. Jadi gue harus membangun mobil yang memang worry free. Jadi buat gue nggak usah pusing-pusing. Akhirnya kalau pakai BMW tua dengan mesin yang tua, kayaknya gue nggak tega kalau harus bolak-balik naruh mobilnya di bengkel setelah gue bangun gitu ya. Jadi harus muter. Nah di situ udah mulai. Nah di situ mulai Jadi penggabung. swap naik lebih Mulai- besar tapi nah. lebih modern. Mulailah mas di situ gabungin antara passion gue di performance, masuk ke baru belajar. Sebenarnya gue belajar dress up itu baru awal-awal 2000-an itu doang. Dress up yang modern ya. Yang modern ya, yang udah pakai ban narik gitu Iya, ya, udah mulai ngerti bahan kotak. Awal 2000-an. Iya. Oke. Waktu kuliah sih udah nyeper-nyeperin pakai velg largo sih, cuman iya seadanya aja. PR masih dipotong. Sama yang punya detail 8 ini juga. Ini tukang potong per juga. Dapat wejangan dari gua dulu. Udahlah yang penting diliput cepet. Potkit, Potong. Iya. Potong sedikit. Lanjut Mas, ada lagi? Nah, ya udah dari situ mulailah bangun, dari mulai E34, terus ada E12, terus ada ya, dan beragam-beragam BMW yang lain yang udah mulai jalan lah gitu. Sebenarnya kalau bicara sih awal mulanya keceburnya gara-gara seri 7. Jadi yang paling lengkap BMW. Yang paling lengkap dicobain ya, mobilnya nggak semuanya lengkap, cuman yang paling lengkap dicobain ya. Dalam artian menurut gua dari seluruh fase ini yang paling lengkap, tipe yang paling banyak gua cobain ya BMW. Oke, Dari mulai klasik coba sampai- gue fokusin di situ ya. Apa sih nikmatnya BMW ini? Gua nggak mau bilang tagline-nya BMW, tapi buat gua yang doyan nyetir dan doyan performance, itu bisa nge-represent senangnya nyetir dan power. Yang ada sir-sir itu. Ya, share nggak usah kita sebut lah ya itu ya. Yang ada sir-sir itu ya. Nanti lama-lama BMW Indonesia sponsor kita. Oke. Apalagi selain itu? Easy, maksudnya mudah. Nah, dengan seiring waktu itu sempat berpikir, waktu gue udah mulai dikit nih. Udah cari mobil yang gampang-gampangnya, udah lahirnya kenceng. Tapi dari dulu emang gue nggak demen beli jadi mobil kayak gitu. Beli mobil ganti mesinnya, pakai punya apa? Ada yang punya M3 nggak bisa masuk? Oh bisa, pasang. Lahir udah 300 HP, nggak pusing, gitu loh. Tapi infrastruktur mendukung di Indonesia, Bandung, Jakarta. Jakarta ya, Jakarta. Semua swap BMW Jakarta, nggak ada yang dikerjakan di Bandung. Satu orang doang yang pegang, udah itu doang. 95% sempurna nggak? Gue bilang 99% sempurna. Enaknya, nah ini yang membedakan BMW dengan Mercy itu adalah BMW itu ketika kita mau mengganti mobil dengan platform yang sama tapi beda tipe, itu lebih gampang daripada Mercy. BMW belum punya E36, mau coupe kek, mau 4 pintu kek, mau 320 kek, 318 kek, 325 kek, mau apa kek. Iya. Lu mau convert ke M3 juga bisa. Asal semua dipindahin yang dari M3. Sewiring-wiringnya. Sewiring-wiringnya, sekaki-kakinya, sesayap-sayapnya, semua Nah itu pindahin. pertanyaannya.
infrastruktur di sini mendukung. Mendukung. Orang, alat, segala Mendukung. macam. Karena Banyak pilihannya nggak? pilihan apa nih Mas? Tempat. Banyak. Banyak. Tinggal preferensi aja kemana. Hmm. Bahkan sekarang di BMW itu sudah terkenal dengan orang kalau bilang, mobil lu stroke up dong. Ya. Ya. Stroke up 3.000. Tapi lagi-lagi stroke up 3.000 itu banyak lagi variannya. Stroke up 3.000 cuma naikin cc doang. Stroke up 3.000 cuma naikin cc ganti injektor. Stroke up 3.000 ganti ya pakai stroke up, ganti injektor, ganti intake, ganti intake, ganti header, ganti lain-lain. Sehingga powernya juga macam-macam gitu. Itu itu belajarnya lumayan tuh. Jadi memang nggak apa ya, di BMW itu hampir mirip sama Jepang sebenarnya, seru kalau mau diapa-apain tuh mobil. Iya, gua sih nggak heran ya kalau BMW ya, memang apa namanya, feelingnya beda ya dengan yang satu lagi gitu. Cuman itu gue masih apa namanya, masih mencoba meyakinkan ke gua sendiri bahwa ternyata engine masternya ini banyak ya di kita. Banyak. Dan rata-rata orang Bangka. Oh ya. Kalau hanya engine oke, tapi untuk ke transmission, ke wiring, ke kaki-kaki, terutama kaki-kaki nih, kan orang banyak nggak mikirin Mas. Ganti mesin misalnya, atau hanya stroke up misalnya, tapi dia nggak mikirin sampai ke as roda. Gue setuju sih. Nggak mikirin sampai ke hanya mikir mesin sama transmisi sama ECU tok gitu loh. Kalau itu kita kembali lagi kan Mas ke si mekanik atau yang punya bengkel sama yang punya mobil gitu, mau gimana. Lagi-lagi karena memang basic gua dari dulu selalu mikirin begitu lu naikin power berarti safety-nya harus naikin. Kalau gua ya kita challenge gitu loh. Lu bisa nggak? Ini bisa masuk nggak di sini? Kepasang nggak dengan benar? Kalau misalnya dia lebih gede, oh lihat tunnelnya untuk kopel misalnya. Muat tunnelnya bisa, pasang dong, cobain, pasang. Kalau nggak bisa atau karena memang kopelnya mahal gitu ya, kalau misalnya pakai yang kecil tapi syaratnya cuma satu, jangan disentak-sentak gitu mobilnya. Pilihannya sebenarnya banyak dan itu kembali lagi kepada tunernya maupun kita gitu loh. Tapi di kasus ini kalau gua nggak mau kompromi soal itu. Gua nggak mau tiba-tiba gua tak begitu ngegas bubar. Iya. Kopelnya atau as rodanya, nggak mau. Banyak yang kayak gitu soalnya. Bahkan gardan pun gua ganti semuanya. Nah ini menarik nih. Jadi paket lengkap tuh penting ya? Penting Mas, karena begitu jadi jangan asal lu oh mobil gua udah full M3. Full M3 dalam artian apa? Mesin transmisi? Enggak, bukan. Begitu lu bilang convert semuanya ikut. Iya. Dari engine sampai undercarriage-nya semua ikut. Harus itu. Iya. Karena beda, nggak mungkin engineer di Jerman itu bikin M3 cuman mesinnya doang. Dari chassisnya pun reinforcement-nya udah beda. Pasti. Gitu. Termasuk di sini reinforce sampai ke reinforcement. Di kasusnya gue ya. Di mobil-mobilnya. Iya, kita lihat M3 yang asli, kita lihat apa bedanya chassisnya. Satu yang paling nyata. E36 lokal, Mas boleh lihat aja, las-lasan yang didudukan mountednya shockbreaker. Itu kali cuma setipis ini nih. Setipis bibir gelas. M3 selebar ini. Itu baru yang kelihatan. Iya. Belum dari reinforce yang di belakang, yang di bawah chassis segala macam. Las-lasnya udah segede gini semua. Tapi skill untuk reinforcement di Indonesia tetap sudah ada juga. Top. Dari mana bisa ngomong top? Buktinya mobilnya pada oke-oke semua. Gua nggak bisa bilang secara saintifik seperti apa, tapi buat gua belajar kasus banyak dari E36 Coupe. Karena kebetulan mobilnya CBU jadi nggak terlalu banyak reinforce, kita hanya yang belakang kita perkuat karena kan mobil kan pasti kuat. Jadi sampai rasio bodinya dihitung semua ya? Nggak dihitung semua sih, kita cuma lihat perkuatannya yang perlu di mana gitu. Kita pakai logika aja, mobil tarikan belakang pasti beban banyak juga di belakang gitu. Jadi kita lihat, oh ini shock breaker belakang. Nah, dan kelemahannya E36 itu adalah tower shock belakang.
Iya. Tiba-tiba duar jebol gitu. Nah itu kita reinforce kayak gitu semuanya deh. Nodok ke atas. Anak-anak baru pernah ngalamin yang gitu-gitu? Pernah lah. Belum masuk fase itu? Sudah masuk. Sudah masuk. Sudah masuk. Kalau belum masuk jangan banyak ngomong. Jangan ngomong, diam aja Diam ya udah. aja. Iya. Belajar dulu yang banyak Belajar gitu dulu. loh. Baru ngomong ya Yang kan? banyak, perhatiin. Baru deh. Iya, makanya lagi-lagi di sini banyak merhatiin aja kan. Nggak banyak nanya, merhatiin Gue aja. tadi banyak nanya. Iya. Nggak ngerti juga Nggak sebenarnya. ngerti juga sebenarnya. Kenapa gue telat belajar itu? Nah, di umur gue segini tetap pengen belajar. Di umur lu, Iyalah, makanya kan gue banyak memahami dari orang tadi kan. bilang deh amanah. Nah, Ya Allah Tuhanku, Sebenarnya mudah-mudahan apa yang aku ucapkan ini semuanya benar dan jangan sampai ada yang cilaka gara-gara gua. oke mas. Iya. Berapa banyak BMW jadinya? 12? Kamen gue ya, lebih lah. Dari sekian itu, yang mana yang masterpiece? 3 biji sebut. E36, E32, sama E30. Sama E12 nih, nambah 4. Nyampe ke Malang kan? Nggak ada mogok-mogoknya. Nggak ada. Di kanan mulu. Iya, cuman ya kasusnya cuman pelek peang ya, jadi itu ceritanya lain. Waktu itu E12 cuman problemnya Kalau bisa ganti mesin pelak pelang doang mah. Iya makanya. Hitungan berapa jam udah selesai. Kontak. Datang. Udah beres lagi. Iya kan? Inilah. Ya alhamdulillah. Jadi kita Siapa yang bawa waktu itu? Si abang bukan? Abang yang bawa waktu itu. Berarti salahin dia. yang peang bukan E12. Kalau E12 kasusnya gasnya mati-mati, itu jadi dari ininya apa? Throttle body apa dari mana gitu. Tapi ya itu simple. Mati, satu lagi nyala mati sampai akhirnya dibenerin di Malang dari teman-teman di Surabaya yang panggil. Oke. Itu alhamdulillah itulah gunanya banyak temennya. Iya. Jadi kalau yang peang velg itu di E32, tapi nggak bisa nyalain juga mas, bannya udah tua, satu. Kedua, kondisi jalannya juga kan kita di tolnya agak-agak Susah ditebak. susah ditebak. Tapi overall mobil pulang pergi aman semua, dan itu mobil dua-duanya dibawa balik jalan. Iya. Kita saksi mata kan. Mobil setua itu ada di kanan mulu, kenceng ikut terus, ya kan. Pas di foto, tetap senyum. Ada di line apa yang depan? Iya. Walaupun paling depan. hujan dramanya bocor. Iya. Itu kan kita nggak kasih tahu. yang ngembun itu. itu derita kita ngebangun mobil tua itu, apalagi terutama BMW tua ya. Beda sama Mercy, gua harus kasih komplimen kepada engineer Mercy yang mempersiapkan spare part klasik Mercy itu ada. BMW itu nyarinya setengah mati. Untuk nyari kaca original aja di Indonesia nggak akan nemu. Karena kacanya E12 itu semua BMW dilaminated. Jadi begitu dia rusak, masuk nih kayak ada embun. Ya udah jelek aja ngeliatnya. Akhirnya bikin di Bandung kacanya. Ya namanya kaca bikinan. Mobil tua, plat tua, Temper. dia tempered. Indonesia udah bisa bikin tempered kok. Ya akhirnya ya gitulah, karetnya kurang pas mungkin ya, udah tua atau apa ya, jadi gitu. Iya. Makanya dia sebut tadi 99. Belum bukan 100. Ada 1% ya. Berarti apa? Bocor. Tapi pasti cepat di-solve lah itu. Nah, tadi sudah sebut masterpiece. Dari bukan hanya BMW ini kalau ini pertanyaannya, tapi banyak mobil lainnya. Pernah melakukan kesalahan modifikasi? Sering. Contoh, 3 contoh lah mas. Yang paling menarik apa? Yang paling ngeselin? Yang paling gini nih. Mestinya gue udah tahu nih. Kenapa jadi bego gue ya? Gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, tapi ya itu satu hal yang maklum ya. Maksudnya dalam hal memilih bengkel lah. Kadang-kadang kita, contoh lah E34 itu gua beli dengan harga yang sangat murah tapi mesinnya pincang. So gua keliling ke 3 bengkel. Baru bengkel ketiga benar. Tapi di 2 bengkel ini udah habis 10 juta sendiri gitu. Padahal solusinya cuma satu. Kabel harnessnya harus diganti. Dan udah tahu dari awal? Nggak tahu. Padahal sepele itu kan? Sepele. Jadi gini, intinya
nggak semua bengkel di Jakarta maupun ya di Indonesia mau ribet untuk mencari why-nya itu kenapa. Iya. Orang carinya begitu ada simptom seperti, oh ini nih, minta Pak ganti dulu, nggak ketemu, oh ini nih. Jadi Asumsi. dagang lu aja dulu yang lu duluin, padahal customer satisfaction-nya enggak. Tapi yang di bengkel ketiga yang terakhir ini, which itu sekarang menjadi bengkel reguler gua untuk BMW maupun swap, dia mau cari tahu Di mana itu? di RDM. Dia bilang, tuh kan satu kan, tuh orang Bangka tengilnya minta ampun kan. Ya, tengil banget waktu baru kenal. Hah, apa bang? Enggak, mobil gua pincang. Ayo udah taruh aja mobil. 3 hari ya. Gue waktu itu, ini nyolot satu. Tapi karena gue perlu sama dia kan waktu itu. Gue baru mau ngomong. dia cerita. Nyolot itu suku. Tapi bener, 3 hari dia BBM gue. Bang, ini penyakitnya. Jadi kabel harness mobil gue putus, disambung sampai kabel 4 ABG. Dari mana ceritanya? Itu mobil wajar aja pincang. Kabel untuk dia ke mesin otaknya diganti pakai kabel 4 AWG. Lah kabel sound system ya. Yang tadi kan 10 juta tuh. Hmm. Yang ini berapa jadi? Beli kabel harness 3,5 juta. Oke. Nggak usah cerita lebih lanjut. Itu satu. Yang kedua apa? Enggak, kalau diceritain terus si bos bangkanya jadi Di kepala ntar. Jangan. jangan. Biar udah cukup di situ dia. Mecin. Nah, yang kedua sebenarnya lebih ke penyesalan. Estilo. Kesel dijual. Tahu gitu gua nggak bangun Estilo. Dah. Lah, kenapa? Karena biaya bangun dan orang untuk menghargai mobil itu sudah dibangun itu nggak seimbang. Nah itu, gua notes banget tuh soal apa rewarding itu loh, komplimen itu. Gimana ya caranya? Ini agak loncat jadinya. Gimana ya caranya kita bisa membangun budaya untuk memberikan apa ya? Apresiasi terhadap sebuah karya ya. Iya. Dan juga Iya. sebuah notes terhadap catatan-catatan yang mesti diperbaikin kan. Iya. Estilo itu salah satu contoh yang sangat valid menurut gua bahwa nggak semua mobil yang lu bangun dengan hati itu ketika lu pengen lepas berharap lu dihargain, apa yang lu pasang, apa yang lu bangun dari mulai mesin, body, apa semuanya akan dihargain orang sesuai sama ekspektasi lu. Jangan pernah. Lu bangun Estilo tuh modal mobil aja udah berapa? Ya. Sekarang Pego 200 ya. Ya, minim-minim kalau hancur 120. Sama ngecat modal udah 150 175, ya kan? Lampu aja depan baru udah 6 juta. Ya kan? Belum bangun mesin, ganti B seri sudah berapa? Ya. Belum beli aksesoris tetek bengek, lu bilang full spoon lu hitung semua sekarang full spoon berapa? 300 lebih. Udah modal udah 300 400 juta. Lu bikin mesin serius misalnya. Bikin mesin NA jangan dipikir lebih murah daripada turbo, enggak juga gitu. Tapi orang menghargainya tidak sampai segitu. Di situ gue bilang nyesel gue. Yang ketiga, Yang ketiga sebenarnya ya lebih kepada ini kita bicara masalah komunikasi antara kita dengan tuner kita lah. Jadi Indonesia tuh harus terbiasa kayak luar negeri harusnya. Ketika lu membuat sesuatu itu harusnya lu tegas dari awal. iya. Lu mau bikin mobil lu gimana? Begini, oke, ini ya list partnya, Yes. harganya segini. Itu yang gue dorong juga. Bukan masalah duit, tapi ini masalah bagaimana kita menghargai klien kita. Yang kita juga nggak tahu background keuangannya seperti apa. Iya kalau misalnya uangnya ada ya. Tapi kalau misalnya orangnya hanya punya ekspektasi di kepala misalnya 10, ternyata yang keluar 100. Mati lah. Mati dong. Itu yang nggak boleh dilakukan. Dan tolong buat para teman-teman yang sebagai tuner ya, jangan over ekspektasi lah. Jadi segala sesuatu sebenarnya harus bisa dikomunikasikan dan kalau misalnya
Kalau gue biasa kerja dari dulu gitu. Kerjaan gue sebenarnya 10, tapi gue akan bilang 8. Karena nggak ada angka 10 itu masih dikerjain manusia. Nggak ada. Jadi jangan jangan overselling yourself lah. Karena yang dibutuhkan saat ini, apalagi kondisi kayak begini, kita butuh orang-orang yang jujur, yang punya integritas. Ya. Yang bisa bilang, misalnya gue mau beli barang spek A yang notabene barang yang dia tawarkan, yang tuner tawarkan lebih rendah. Enggak lah, ini aja udah cukup sebetulnya. Lu mau apa? Yang lu cari tuh goalnya seperti apa? Nah, diskusi seperti ini antara tuner dengan para pencinta modifikasi, mau kaki-kaki, mesin, shock breaker, apapun, body, harus dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai Apa kata ketua komunitas? Jangan sampai apa kata warung kopi. Itu yang gue paling sebel tuh. iya, jangan terlalu ngedengerin pendapat orang. Baik ini dari dua sisi ya. Yes. Baik dari sisi tuner maupun dari sisi si anak yang membangun mobilnya. Tuner yang dapat bisikan dari sebelah sono, yang ini dapat bisikan dari sebelah sini. Akhirnya nggak nyambung nih. Banyak kok itu tuner juga yang akhirnya nanya sana nanya sini juga. Iya. Kelengkapan skill juga sebenarnya improve terus mereka. Dengan kata lain mereka belum juga sempurna sebenarnya. Ya tidak ada yang sempurna. Iya. Di dunia ini tidak ada angka 10 bulat, tidak ada. Nggak ada. Pasti ada kekurangan, di satu sisi pasti ada kekurangan. Tapi ya mboknya kekurangan itu lebih sedikit daripada kelebihannya. Jangan jadi kekurangan yang banyak, kelebihannya doang dikit gitu. Iya. Setuju sih gue nih soal ini. Ini mestinya terus diomongin nih. Dalam ya syukur kalau ada yang banyak denger ya podcastnya hari ini dengan Mas Hakim ya. Jadi memang you get what you paid. Ya. Tapi lu berangkatnya tuh juga udah harus bener gitu. Jangan lo mentang-mentang bawa mobil keren, ada duit, tapi lo nggak punya wawasan. Itu yang gue bingung nih Mas Ted. Zaman dulu internet kita belum ada. Ya benar. Tapi orang generasinya Om Wiwi ke bawah, itu rata-rata, karena itu kelebihannya tatap muka dan sering bicara. Ngulik jadinya. Jadi orang itu tahu nih, lu kurangnya di mana di sini. Gue maunya mobil gue begini. Atau dia mau bangun dari nol misalnya. Dia mau bangun dari nol. Mas, pokoknya mobil gue mau speknya seperti ini. Oke, tunernya bilang, oke, piston lu pakai ini ya, stang lu pakai ini ya, kerkas lu pakai ini ya, mata lu pakai ini, packing pakai ini, klep lu nggak usah gedein. Mas, tapi gue mau gedein, misalnya kayak gitu. Gunanya buat apa? Buat lu. Lu mau kejar apa gedein klep? Gue sih, misalnya gue sih nggak apa-apa. Orang ya lu belanja lagi kok. Ya. Tapi harus berani bicara untuk seperti itu juga. Lu perlunya buat apa dulu? Ya di sini komponen lu mesti ganti klep tuh biar power di atasnya gede. Sedangkan ya anak, misalnya rumahnya, misalnya dia tinggal di Bogor atau di Bandung yang jalan cuman gitu doang. Bakal apaan? Terus udah klepnya digedein, pakai close ratio, mampu saya di tol dia. Ya itu. Gigi 5 cuman bisa 160. Kayak Willy kemarin. Willy mana ya? Beda. Enggak denger gua. Fuck will do it. Gitu loh. Willy. Tapi Willy kan kasusnya rusak nih. Kalau ini dia rusak bener. Rusak. Sorry Will. Maaf ya. Tosas dulu. Ngapunten we. Bener weh. Semoga nggak marah. Jadi gitu. Apa namanya? Menarik dilihat bahwa sebenarnya memang bukan wilayah teknis ya. Bukan. Tapi lebih ke wilayah yang soft kompetensi berarti kan ya. Soft skill ya. Ya, Jadi soft kalau skill. kita bicara hard skill ya, maksudnya technical ya. Semua tuner kita pinter-pinter kok. Di luar itu sehingga jadi level of servicesnya Iya. nggak bisa naik-naik nih. Sementara kita nggak usah jauh-jauh, kita ngaca dari Malay aja. Dulu gue sempet punya kendaraan, ya nggak usah gue sebut merek, harus mendatangkan orang Malay. Jelas dia, tiket you tanggung, hotel you tanggung,
per hour sekian, makan you tanggung, pokoknya mobil you tahu beres. Dan jelas, hotel cuma sekian malam, Nah, nggak lebih. 2 hari selesai itu mobil. Dan dia pulang, Orang Malaya apa orang Singapura nih? Malay. Jelas, betul-betul jelas. Dan hasilnya luar biasa. Dia tanya dulu, you punya apa? Kayak dudukan mesin nggak? Karena gue mesti lift, mesinnya mesti gue turunin. Ya. Karena nggak bisa ganti kopling tanpa turun mesin, harus diturunin mesinnya. Oh, Ai nggak punya, Ai beli dulu. You beli dulu, kalau nggak Ai jangan datang, buang-buang waktu you katanya. Fair. Padahal dia bakal dibayar per hour, berarti per hari dibayarnya. Kan nambah banyak. Iya, hotel dia nambah, dia liburan juga, ya kan? Tiap malam dia ngajak makan, Iya. Gue sering dulu nemenin iya kan? tahun-tahun 2000-an, 2010 tuh. Dan fair. Kita harus bisa belajar kayak begitu. Kenapa gue bawa Malaysia? Karena emang kita ini kan sensi sama Malaysia. Tapi secara fakta mereka jauh lebih profesional daripada kita. Yang profesional ya, bangsat juga banyak. Gue tidak memukul rata, tidak pernah memukul rata siapapun. Tapi di kasusnya gue mungkin ketemu yang bukan kurang cocok, kurang komunikasi sebetulnya. Gitu aja.